Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Gatvan Faiz Faruk, NIM 20012110025, akan mempresentasikan Compositional Thinking untuk TK abad 21 dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas 3 komponen kedepannya apa saja sih yang akan saya bahas gitu. Yang pertama ada pengertian compositional thinking, yang kedua ada hubungan compositional thinking dengan TK, yang ketiga ada manfaat compositional thinking untuk pembelajaran IPS. Selanjutnya sebelum kita mulai materi compositional thinking itu perlu diketahui pengertian compositional thinking itu sendiri itu apa. Compositional thinking adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah atau problem solving dengan cara menguraikan menjadi beberapa bagian yang efektif, efisien, menyeluruh, yang meliputi decomposition, pattern recognition, abstraction, algorithm, yang merupakan beberapa konsep dasar ilmu komputer. Dapat dikatakan pula bahwa apa itu compositional thinking atau pemikiran komputasi merupakan metode untuk menyelesaikan masalah melalui tahapan-tahapan berpikir dalam merancang pengembangan sistem atau aplikasi komputer. Ya, karena pada awalnya pemikiran ini adalah pemikiran yang digunakan untuk memecahkan permasalahan di bidang komputer. Itu. Selanjutnya, eh, 4 pemikiran utama yang melibatkan yang di dalam compositional thinking yang tadi saya sebutkan. Ada decomposition, itu artinya pembagian masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi untuk menyelesaikan masalah besar, masalah harus diuraikan terlebih dahulu ke bagian-bagian yang kecil gitu. Terus yang kedua ada abstraction, melihat masalah secara mendasar sehingga dapat melihat jangkauan yang lebih luas, penting, dan mengabaikan hal kecil. Jadi ketika kita dihadapi oleh masalah yang besar, ya kita menyelesaikan masalah yang lebih penting gitu, mengabaikan hal-hal kecil yang masalahnya itu biar nggak melebar gitu, biar nggak kemana-mana, solusinya cepat tercapai, solusinya cepat ditemukan gitu. Yang kedua ada pattern recognition, yakni mencari atau mengenali kesamaan pada pola yang ingin dipecahkan gitu. Jadi biar efektif dan efisien seperti saya sebutkan sebelumnya, pattern recognition ini memecahkan masalah yang besar itu menggunakan pola yang sebelumnya itu sebenarnya udah ada gitu. Dilihat pola permasalahannya itu udah ada atau belum. Kalau udah ada, mungkin solusinya bisa sama dengan pemecahannya dengan masalah yang lalu gitu, lebih efisien, tidak difikirkan lama-lama lagi, tidak mencari solusi lama-lama lagi. Terus yang terakhir ada algorithm, mengembangkan sistem atau sekuen atau langkah-langkah solusi yang dapat diterapkan secara menyeluruh terhadap pola yang sama sehingga lebih efektif dan efisien. Ini tadi kurang lebihnya sama seperti pattern recognition itu. Lalu yang kedua ada hubungan compositional thinking dengan TIK. Apa sih hubungannya gitu? Conventional thinking memiliki peranan penting dalam pengembangan aplikasi komputer sehingga terdapat hubungan yang erat TIK atau informatika dengan conventional thinking. Conventional thinking digunakan dalam mendukung berbagai pemecahan masalah di semua disiplin ilmu, termasuk diantaranya teknologi informasi dan komunikasi atau informatika. Dengan menerapkan CT dalam suatu proses pembelajaran, maka siswa mulai dapat melihat hubungan antara pelajaran dan hubungan terhadap antara kehidupan luar maupun dalam kelas gitu. Terus selanjutnya ini sama seperti tadi. Yang ketiga ada manfaat compositional
thinking untuk pembelajaran IPS. Nah, untuk pembelajaran IPS sendiri, apa sih manfaat conversational thinking? Yaitu pertama ada memahami masalah. Dengan conversational thinking kita bisa jauh lebih dalam untuk memahami masalah itu sendiri. Terus kedua, ada dengan conversational thinking kita bisa mengumpulkan data-data nih dari permasalahan tersebut. Kita kumpulin data-datanya apa saja dan bagaimana menguraikannya. Terus eh selesaikan yang masalah yang terpenting terlebih dahulu gitu, mengabaikan hal-hal yang kecil yang nggak penting-penting banget dalam masalah itu, nggak usah dihirauin gitu, diabain aja gitu. Terus yang terakhir, mencari solusi. Itu untuk pembelajaran IPS dan mengembangkan pola pikirnya juga gitu, lebih lebih bisa lah gitu. Selanjutnya ada peranan conversational thinking dalam pembelajaran itu sendiri. Ada abstraksi, ada algoritma, ada dekomposisi, ada pengenalan pola. Nah, manfaat penerapan conversational thinking dalam IPS. Contoh manfaat penerapan dalam pembelajaran IPS ketika peserta didik disodorkan permasalahan berupa permasalahan sosial seperti keributan. Kemudian guru memberikan contoh kepada para siswa, misal seperti demo. Lalu siswa ditugasi untuk mencari salah satu solusi yang dapat dikembangkan sehingga aksi demo tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Kalau misalnya ditarik dari conversational thinkingnya itu, eh kan apa sih penyebab demo, diuraiin penyebabnya. Nah, lalu kalau misalnya eh dari segi sebelumnya, dari segi abstraction, dilihat lagi tuh apa sih aspirasi yang ingin disampaikan, yang utama gitu, yang utama yang dalam demo itu yang ingin disampaikan gitu. Jadi hal-hal yang nggak penting nggak usah dihirauin, nggak usah diabain aja gitu dalam demo. Apa yang penting aspirasi utamanya apa. Terus yang kedua, eh pola demonya ini menuntut apa polanya dari pattern recognition. Jadi eh jadi siswa diharapkan bisa menganalisis gitu. Terus di algoritma itu sendiri, mengembangkan sistem atau langkah-langkahnya itu bisa lebih efisien dalam pemecahan permasalahan demo ini gitu loh. Aspirasinya udah ditampung, permasalahannya udah bisa diselesaikan gitu, lebih mudah untuk memahami para pendemo gitu. Selanjutnya terima kasih untuk para audiens atau yang telah menyaksikan video ini. Saya mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.